Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Ibu Kota Nusantara. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling ya di area PLTS ini. Jadi teman-teman, pembangunan PLTS ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara ya, dengan memanfaatkan energi berbasis ramah lingkungan. Pada saat groundbreaking PLTS ini, Bapak Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara selaras dengan konsep pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang berkonsep kota hutan atau forest city yang hijau dan ramah lingkungan. Di samping memanfaatkan tenaga surya, pemerintah akan memanfaatkan potensi hidro seperti sungai dan danau yang ada di sekitar ibu kota Nusantara. Bapak Jokowi menambahkan, dengan demikian nantinya sistem kelistrikan di ibu kota Nusantara akan berbasis pada energi baru terbarukan, sehingga kita tidak hanya mampu menghasilkan listrik yang andal, tetapi juga yang bersih dan tidak mencemari lingkungan. Menurut Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam membangun ibu kota Nusantara dengan konsep forest city atau kota hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beliau mengatakan, kami all out mendukung infrastruktur kelistrikan hijau di ibu kota Nusantara. Ini akan menjadi ibu kota terbaik yang menggunakan sumber energi bersih untuk ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan memantau PLTS dari udara nih teman-teman. Nah teman-teman, PLTS ini dibangun di lahan dengan luas 80 hektar dengan 21.600 panel surya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 pekerja. Sebagai informasi ini teman-teman, jadi menurut Direktur Utama PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah menambahkan, pembangkit listrik tenaga surya di IKN bisa beroperasi tepat waktu dan bisa melistriki ibu kota baru secara optimal saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus tahun 2024 mendatang. Beliau mengatakan, sinkronisasi tahap pertama dengan kapasitas 10 MW telah berhasil dilakukan. Kami akan lanjutkan sinkronisasi untuk 40 MW dan lakukan uji coba hingga nanti pembangkit listrik tenaga surya ini bisa beroperasi komersial melistriki ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, jadi semua bagian dari platform PLTS telah terpasang ya dan siap digunakan. Mulai dari panel surya, inverter ke trafo, hingga powerhouse control building sudah rampung dibangun. Jadi PLTS ini teman-teman sudah dilengkapi dengan gardu induk yang berkapasitas 50 MW beserta kabel transmisinya. PLTS IKN ini teman-teman nantinya ditargetkan berkapasitas 50 MW untuk dapat memasok listrik ibu kota Nusantara pada tahun 2024. Proyek PLTS ini ditempatkan di lahan seluas 80 hektar dan lahan ini merupakan lahan milik Otorita Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Menurut informasi ya teman-teman, PLTS ini mampu menyalurkan listrik ke gardu induk sebesar 50 MW apabila telah beroperasi secara penuh. Dari PLTS ini, listrik kemudian tersalurkan ke gardu induk GIS 4 yang ada di ibu kota Nusantara.
Selain itu teman-teman, PLTS juga dibangun agar mampu memasok seluruh kebutuhan total listrik yang ada di ibu kota Nusantara, bahkan melebihi pasokan yang dibutuhkan. Kalau di total teman-teman, nantinya permintaan listrik di ibu kota Nusantara kurang lebih itu 24 MW. Itu kondisi kebutuhan penuh ya. Kemungkinan nggak akan sampai segitu, jadi hanya 20-30%. Jadi kalau dari PLTS 50 MW ini sangat cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, di bawah ini terhampar kurang lebih 21.000 unit panel surya yang membentang luas di lokasi yang tak jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Kalau kita lihat dari atas ini atau dari kejauhan, pemandangan bentangan PLTS sangat tampak megah ya teman-teman. Namun ketika dilihat secara dekat, kompleksitas teknisnya tercermin dalam jalinan kabel-kabel yang tertata rapi menghubungkan satu unit panel ke panel lainnya. Dan di sekitar PLTS ini juga masih banyak ya teman-teman pohon-pohon eukaliptus. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, jadi pohon eukaliptus adalah pohon yang banyak sekali terdapat di kawasan ibu kota Nusantara. Karena dahulunya kawasan ibu kota Nusantara ini merupakan HGU ya dari PT ICI Hutani Manunggal. Jadi PT tersebut bergerak di kawasan hutan produksi ya. Jadi mereka menanam pohon-pohon eukaliptus lalu dalam jangka waktu tertentu ditebang teman-teman atau dipanen. Kalau nggak salah dalam waktu 6 atau 7 tahun pohon-pohon di kawasan ini akan ditebang dan akan menjadi bahan baku kertas atau tisu ya teman-teman. Jadi saya menegaskan kembali ya teman-teman, di kawasan ibu kota Nusantara ini bukan hutan lindung atau hutan alam. Di sini adalah hutan produksi yang hanya terdapat satu jenis tanaman atau satu jenis tumbuhan, yaitu pohon eukaliptus teman-teman. Dan dengan adanya ibu kota Nusantara di sini teman-teman, nantinya pemerintah akan mengembalikan ya kawasan ini akan menjadi kembali menjadi hutan hujan tropis seperti dahulu kala ya. Tentunya dengan menanam pohon-pohon asli atau pohon-pohon endemik asli Kalimantan teman-teman. Dan bibit-bibit pohonnya sudah dipersiapkan ya teman-teman di Persemaian Mentawir. Baik teman-teman, jadi pembangunan ibu kota Nusantara tidak hanya merupakan sebuah proyek infrastruktur, melainkan juga langkah nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global. Dengan target menjadi kota netral karbon atau net zero emission pada tahun 2060. Ibu kota Nusantara memegang peranan penting dalam mewujudkan visi ini. Oleh karena itu, bidang transformasi hijau dan digital Otorita Ibu Kota Nusantara menekankan pentingnya penggunaan energi baru terbarukan dalam mendukung konsep kota cerdas yang ramah lingkungan. Jadi teman-teman, PLTS ini bisa jadi solusi paling efektif untuk mewujudkan target tersebut. PLTS dapat memanfaatkan energi sang surya yang gratis serta tidak membutuhkan lahan yang terlalu besar. Otorita Ibu Kota Nusantara optimistis bahwa pemanfaatan penuh tenaga surya sebagai sumber energi listrik utama perkotaan bakal terwujud sesuai cetak biru Kota Cerdas Nusantara. Namun penerapannya memang membutuhkan proses yang panjang. Guna menerapkan energi baru terbarukan secara penuh, PLTS akan menjadi sumber energi utama bagi Ibu Kota Nusantara untuk menekan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, pembangunan Nusantara dapat menghadirkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ini teman-teman merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Otorita Ibu Kota Nusantara juga menyampaikan ya teman-teman, jadi arah pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap akan menggunakan energi baru terbarukan tanpa tenaga fosil. Hal itu karena sedari awal Ibu Kota negara ini ditetapkan dengan konsep hijau,
membangun lingkungan, sekaligus mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya videonya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan ya agar pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga selesai tepat pada waktunya. Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam setiap menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Dan teman-teman terus dukung ya channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.